Cek. Oke, suara masuk ya. Halo guys, balik lagi di channel apa nih, nggak tahu namanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput alokasi ya, bukan IRDKK lagi, sekarang sudah berganti nama. Karena kalau IRDKK adalah pengajuan kebutuhan kelompok, kalau alokasi ini adalah istilahnya kita mengalokasikan subsidi pupuk untuk kelompok. Jadi bedanya itu, kalau IRDKK dari bawah ke atas, alokasi dari atas ke bawah. Kita tidak akan fokus ke definisi alokasi dan IRDKK. Kita akan fokus bagaimana cara menginput alokasi tahun 2022. Nah, sebelumnya kita akan pergi ke website pupukbersubsidi.pertanian.go.id ya. Semua satu pintu. Di sini ada alokasi, ada link RDKK, ada link e-verval, dan ada link Tepubers. Yang akan kita klik adalah link alokasi. Nah, ini sudah login ya. Kita akan mulai dari logout dulu. Kita keluar dulu dari sini. Nah, tampilan awal dari alokasi mirip IRDKK ya. Cuman ini diganti namanya alokasi. Di sini ada username dan juga password, kemudian tahun penginputan atau tahun alokasi pupuk seperti itu. Dan di bawah lagi adalah dosis pemupukan. Ini dosis rekomendasi, bukan jumlah yang disubsidi ya. Ini dosis rekomendasi beberapa komoditas, ada 9 komoditas. Kemudian kita sesudah memasukkan username dan juga password dan tahun, kita langsung klik tombol login. Dan inilah tampilan pertama setelah kita login. Dan di sini saya memegang Kecamatan Lebak Gedong, di mana baru menginput 43 ton urea, 20 ton NPK dengan alokasi sebanyak sekian dan NPK juga sekian. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini sebelah kiri ya, ada ringkasan. Ini adalah menu ringkasan. Di sini di bawah ringkasan adalah pengajuan. Kita nanti akan mengajukan di menu ini, kemudian data reject bank, cetak data, dan juga master data. Kita akan coba klik yang master data ini, isinya apa saja. Ini adalah master data atau database dari wilayah kita. Nah, ini wilayah ini untuk mencari kode desa ya, karena nanti di inputan itu akan ada Excel yang memuat kolom kode desa. Kita kalau ingin mencari kode desa di wilayah kita, di kecamatan kita, mencarinya di master data wilayah. Nah, seperti ini. Kemudian di master data ada juga kelompok tani. Database kelompok tani. Di sini ketika kita menginput desa, kemudian menampilkan data poktan, akan muncul ID poktan, nama kelompok tani, dan juga desa. Di sini kita bisa mencari di master data kelompok tani. Kemudian ada juga master data pengecer. Pengecer yaitu kios ya di kecamatan tersebut. Di kecamatan untuk ini Kecamatan Lebak Gedong. Ini adalah kode dari pengecer, ID kios. Nanti juga ini akan sangat berguna. Selain pengecer ada juga subsektor. Ini adalah database subsektor. Jika kita ingin menginput padi, maka subsektor adalah tanaman pangan. Ini adalah yang harus diinput di kolom subsektor. Harus persis spasi dan juga hurufnya ya. Kemudian ada komoditas. Ini sekilas saja membahas tentang menu-menu di alokasi. Ada padi, jagung, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan kembali ke pengajuan. Kita akan klik pengajuan. Nah, di sini adalah tampilan dari menu pengajuan. Di pertama ada alokasi kecamatan, ini pupuk urea segini, dan ini adalah tersisa karena kita sudah menginput beberapa kelompok tani. Kemudian ini adalah tombol input. Ini adalah yang di bawah adalah kelompok-kelompok tani yang sudah terinput atau NIK dari petani yang sudah terinput. Kita bisa memfilter dari menu ini. Misal pilih kelurahan, kemudian pilih kelompok tani, dan ini akan otomatis terfilter. Yang muncul adalah kelompok yang kita inginkan di filter tersebut. Nah, seperti itu untuk menu alokasi, sangat sederhana. Ini adalah fitur untuk mencari, bisa mencari NIK,
atau nama petani seperti itu. Dan untuk bagaimana cara mengajukan mulai mengupload gitu kan. Sebelum mengupload, inilah tombol upload, input usulan di sini. Sebelumnya kita harus mendownload template ya, template kosong dengan cara mengklik URL atau link berikut ini. Saya sudah mengklik atau mendownload, dan ini adalah tampilan pertama ketika kita ngeklik template. Template itu adalah nanti kita akan dimana kita menaruh data-data kelompok tani yang ada di desa atau kecamatan kita. Ini harus diisi. Dan bagaimana cara mengisinya, nanti ada contohnya. Kita harus mengisi ini dulu ya. Dari RDKK yang sudah kita rekap, kita data ke petani atau kelompok, kita akan mendapatkan data nama penyuluh. Jadi masing-masing wilayah binaan atau desa pasti diampu oleh penyuluh pertanian. Kemudian nama penyuluh, KTP, ada nama ibu kandung si nik petani tersebut ya, bukan nama petaninya tapi nama ibu kandung, kode desa di mana kelompok tersebut berada, ID kelompok tani. Yang mencarinya tadi lewat ini ya, master data kelompok tani. Kemudian ada kios pengecer, kode kios juga bisa dicari di database master data kelompok pengecer maksud saya. Subsektor komoditas tadi untuk padi berarti ditulis padi. Luas lahan petani ditulis di sini pupuk urea, pupuk NPK untuk MT1 ya, dan pupuk NPK formula khusus. Kemudian kolom selanjutnya adalah untuk komoditas MT2 atau musim tanam 2, luas lahan berapa, pupuk urea, dan sama sampai musim tanam ketiga. Nah, ya, begitu yang penjelasan dari template. Dan selain itu yang paling penting di sini adalah tentang jenis sel ya, atau tipe sel. Nah, untuk tipe sel secara keseluruhan kebanyakan adalah tipe general, namun kecuali untuk kolom KTP itu adalah semuanya teks, tinggal blok semua di sini ganti teks. Kemudian kode desa juga teks, dan juga ID Poktan tipenya teks. Ingat ya, jangan sampai keliru karena di sosialisasi juga seperti itu. Jadi ada 3 kolom yang berupa tipe selnya itu teks, yaitu pertama KTP, kode desa, dan juga ID Poktan. Yang selain itu, selain 3 tadi, tipe teksnya atau tipe selnya adalah general. Nah, seperti itu ya, termasuk luas lahan, jumlah pupuk, dan lain-lain, itu general. Oke, kemudian ketika kita sudah punya data, kita akan mengisi template tersebut, maka akan kita dapatkan contoh saja nih. Nah, seperti ini adalah data dari satu kelompok di kecamatan. Dan di sini sudah disebutkan nama penyuluhnya. Semua harus diisi ya sampai ke bawah, sejumlah anggota kelompok yang ada di kelompok tersebut, anggota petaninya. Kemudian KTP, ini nama ibu kandungnya, kode desa, nah ini teks ya. Yang lainnya general, ini teks, ID Poktan juga teks. Kode kios, ini general. Subsektor general sampai yang lainnya general. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui luas lahan, bagaimana cara menghitung alokasi pupuk setiap tiap-tiap pupuk ya, ada urea, NPK, dan NPK formula khusus. Nah, untuk di kecamatan saya mempunyai kebijakan dengan membagi total luas lahan. Misal, nah seperti ini, urea sejumlah 638.550. Kita akan coba hitung ya, langsung hitung dengan kalkulator. Jadi karena kalau dulu model RDKK itu adalah pengajuan ya, jadi kebutuhan petani berapapun diajukan, dapat subsidi langsung gitu. Kalau sekarang adalah alokasi, jadi dari pusat mengalokasikan berapa untuk kelompok tani. Nah, kita misal hitung satu contoh saja urea, yaitu 638.550. Ini adalah alokasi untuk satu kecamatan dan untuk 1 tahun. Kemudian kita akan membagi dengan luas lahan di satu kecamatan tersebut. Contoh misal,
luas lahan di Kecamatan Lembah adalah 774 hektar. Seperti ini, dapat 825 kilo per hektar, tapi ini untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 musim tanamnya, karena di desa tersebut ada 3 musim tanam, maka ini dibagi 3 musim tanam. Maka per hektar per musim tanamnya itu mendapat 275 kilo. Demikian untuk pupuk NPK juga dihitung seperti itu ya, bagi luas lahan. Kemudian bagi 3 karena bagi musim tanamnya tergantung musim tanam ada 4 dibagi 4, musim tanam 2 bagi 2. Jadi seperti itu, karena ini 275 maka di sini pun dikalikan luas lahan untuk musim tanam 1 dikali 275. NPK didapatkan luas lahan dikali 132. Dari hasil pembagian tadi ya, alokasi dibagikan luas lahan keseluruhan untuk NPK. Kemudian yang musim tanam 2 juga sama, dan musim tanam 3 juga sama. Itu diisi sampai bawah seperti itu, tinggal kalau untuk mengisinya, kita cukup 1 kali, seperti ini diisi ya, sel yang akan saya contohkan untuk urea. Jadi kita tidak usah menghitung semua satu-satu, tapi cukup sama dengan, kita klik ini formulanya, terus dikalikan, jadi urea berapa? 275. Ketemu segini, cukup kita tarik ininya, atau kita ulang dulu ya, kita kosongkan dulu nih hitungan-hitungan sampai bawah, hitungan si pupuknya tersebut. Nah, kosong. Sekitar kita hitung tadi ya, sama dengan luas lahannya, diklik, terus dikalikan dosis yang hasil pembagian tadi. Untuk pupuk urea 275 didapatkan 110 untuk lahan 0,4 hektar. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik di tanda plus ini sampai di ujung tabel. Nah, maka semuanya akan terhitung dikalikan 275. Demikian juga untuk pupuk NPK dan pupuk NPK formula khusus. Tapi ini adalah 0 karena memang tidak digunakan. Nah, seperti ini sampai MT3 ya. Harus diulangi dan sering latihan untuk bisa lancar untuk Excel-nya, untuk hitungan Excel-nya. Nah, ketika di Excel kita save dulu untuk arsip, dan untuk di-upload kita kembali ke alokasi ya. Nah, kita sudah mengisi ini di template-nya, kemudian next. Selanjutnya, nah, untuk mengupload di sini kita harus menggunakan Excel yang berformat CSV. Berformat CSV, bukan XLS ya. Kalau Excel di save ini kan formatnya XLS. Kita tunjukkan coba Ciladan 2. Nah, ini XLS ini formatnya. Untuk mengubah menjadi CSV, kita cukup klik file, kemudian save as. Kita coba simpan di sini. Harus juga penyimpanan juga harus ini ya, biar rapih dan juga gampang dicari ketika mencarinya lagi. Kemudian kita klik yang CSV, delimited. CSV, delimited, bukan yang CSV Macintosh atau CSV MS-DOS. Jadi harus CSV, delimited. Ini harus ya, wajib. Kemudian kita save. Kalau muncul jendela seperti ini, kita klik yes. Nah, sudah. Maka di CSV ini, kalau saya namain CSV upload karena di sini ada file XLS, kemudian CSV saya pisahkan di sini untuk alokasi Ciladan 2. Nah, ini adalah file CSV yang siap upload. Cuman ketika mungkin kendala uploadnya itu mungkin macam-macam ya, ada yang gagal terupload atau apa, itu adalah mungkin kendala di server ya. Kemudian kita klik choose file atau pilih file. Kemudian kita coba klik yang file CSV tadi ya, file CSV-nya, jangan yang XLS. Jadi open di sini, dan kita klik upload file. Tunggu sampai proses berjalan. Proses sedang berjalan. Nah, sampai ada pemberitahuan data berhasil diupload, kita klik OK. Nah, seperti ini adalah hasil dari uploadan kita. Didapatkan 41 baris data berhasil tervalidasi dan terupload. Artinya 41 baris, 41 nick ini berhasil masuk
datanya ke alokasi. Sedangkan di sini ada juga peringatan 13 baris data gagal tervalidasi. File yang harus diperbaiki telah terdownload otomatis. Nah, ini dia terdownload otomatis. Ini adalah file 13 NIC atau 13 data yang gagal terupload. Kita coba klik selesai. Di sini maka ini akan berubah. Nah, ini akan berkurang karena kita sudah upload tadi 41 NIC ya. Kita coba di filter di sini. Tadi kita upload kelompok tani Ciladan 2. Nah, sudah ada di sini Ciladan 2. Tapi hanya 41 NIC. Sisanya 13 tadi gagal terupload. Kita bisa cek di sini. Kita klik, kita buka. Kita harus mengidentifikasi gagalnya itu kenapa. Kita klik yes, open. Ini adalah nick ya, mana sebentar, mana tidak terbuka. Nah, ini adalah 13 nick yang gagal terupload atau gagal di input untuk alokasi 2023. Ini ada nick ya. Kemudian kita akan cari tahu penyebabnya kenapa 13 nick ini tidak dapat terupload. Ada kolom revisi. Di sini yang pertama NIK belum padan, kemudian total pengajuan melebihi luas lahan di simultan. Kemudian ada juga masih NIK belum padan. Nah, kalau NIK belum padan ini kita coba periksa data NIK tersebut. Kita harus sinkronkan yang ada di simultan. Apakah data tersebut sudah padan atau belum, atau mungkin penduduk tersebut mungkin sudah pindah atau berada di poktan lain. Kemudian yang total pengajuan ini kita juga harus cek di simultan apakah melebihi dari total luas lahan di simultan atau enggak gitu kan. Harus memang beberapa kendala terutama yang ketika keterangan revisi ini tidak boleh melebihi simultan, padahal data di simultan sama atau mungkin tidak melebihi tapi tetap gagal terupload dengan keterangan seperti ini. Saran saya coba hubungi admin pusat untuk bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya seperti itu. Ini lumayan 13 lumayan banyak. Nanti saya coba untuk mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan admin di pusat untuk menemukan solusinya bagaimana baiknya. Nah, kita bisa close atau mungkin kita copy datanya kecuali data revisi ke data template. Untuk coba kalau kalian masih penasaran, kalian copy paste aja ke data template ini, kecuali yang ke kolom revisi, untuk bisa diupload ulang. Siapa tahu itu masalah koneksi atau sinyal ya. Kalian bisa mencoba itu berulang-ulang. Kalau masih gagal, kalian bisa konsultasikan ke admin kabupaten atau provinsi atau pusat. Seperti itu. Nah, ini berarti sudah terupload tadi 41 NIC, cuman memang sisanya gagal, dan kalian bisa mengupload juga kelompok lainnya sembari kalian berkonsultasi agar mungkin pekerjaan tidak tertumpuk ya. Apalagi yang kecamatan mempunyai kelompok tani yang banyak. Karena kita memang agak kesal kalau menjumpai gagal NIC gagal upload. Apalagi kelompok taninya banyak, tapi tidak salahnya mencoba. Siapa tahu kayak tadi 41 bisa diupload dan 13 NIC gagal terupload. Seperti itu. Ini masih banyak. Untuk lihat ringkasan di sini kita bisa melihat ringkasan. Nah, ini total yang diinput dengan tambahan satu kelompok tadi itu 53 ton urea, 25 ton NPK. Seperti itu. Jadi masih banyak sisanya belum terupload ini. Baru satu desa yang terupload ini adalah 53 ton untuk satu desa, sedangkan masih banyak NIC yang belum bisa upload juga. Maka dari itu apalagi untuk deadline di akhir November ini ya kalau tidak salah. Benar-benar kerja keras ini para admin Simluh dan juga admin alokasi. Nah, seperti itu. Jangan sampai lupa ini juga menentukan ini ya kevalidan kita mengisi Excel. Terus jangan lupa juga untuk mengubah file Excel menjadi file CSV. Dan kita harus tetap punya file Excel-nya agar punya arsipnya seperti itu. Jadi tidak terbengkalai, dan juga manajemen arsipnya juga harus
baik, dimana kalau saya ini dibagi ya per kelompok, per desa ini. Kemudian file untuk CSV juga kita sendirikan satu folder sendiri agar nanti mudah untuk mencarinya dan tidak berantakan seperti itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin sekian ya untuk tutorial selanjutnya. Atau ada yang ditanyakan bisa komen saja di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial penginputan e-alokasi tahun 2023. Terima kasih.